Uhti cantik istri ketua mafia, episode 31. Di tempat lain, Afkar yang notabene-nya adalah seorang pengacara dan sekarang ia sibuk mengurusi beberapa tugasnya. Pengacara kriminal adalah pekerjaannya saat ini, begitu banyak penjahat yang sudah ia tangkap. Dan sekarang Afkar sedang kesulitan menemukan penjahat yang bertahun-tahun lamanya sedang ia cari. Tidak memiliki informasi lebih banyak tentang penjahat itu. Tapi yang Afkar tahu, pria itu adalah seorang mafia dan bandar narkoba. Saat ini Afkar sedang berada di rumah sakit, karena adik perempuan satu-satunya sedang dirawat. Nadia Ervina, adiknya Afkar memiliki penyakit yang cukup serius, sehingga Nadia harus dirawat di rumah sakit. Bahkan 2 hari lagi Nadia akan melakukan tindakan operasi untuk penyakit tumor jinak yang ada di payudaranya. Tidak sengaja Afkar berpapasan dengan Nazira, yang kebetulan ia baru memasuki lift. Assalamualaikum, salam Afkar terlebih dahulu. Nazira mengamati wajahnya, dan ia mengenal kalau itu adalah Afkar. Waalaikumsalam Mas Afkar, jawab Nazira kembali. Apa kabar? Tanya Afkar. Alhamdulillah baik, Mas sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Siapa yang sakit? Ujar Nazira kemudian, karena mereka bertemu di rumah sakit. Jadi wajar saja jika Nazira menanyakan hal itu kepadanya. Nadia, dia sedang dirawat di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi. Sakit apa kalau boleh tahu? Tanyanya penasaran. Tumor payudara. Lalu pintu lift terbuka, dan mendapati beberapa orang yang sudah mengantri di sana. Nazira dan Afkar pun keluar dari lift, karena tujuan mereka sama. Di mana ruangan Nadia? Tanya Nazira yang ingin melihat keadaannya juga. Afkar membawa Nazira ke kamar rawat adiknya, lalu di tempat lain. Semenjak pergi kemarin, Anne masih belum memiliki kabar tentang Astrid. Anne sangat mengkhawatirkan keadaannya saat ini, menghubunginya beberapa kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari sahabatnya. Lalu Samira datang ke rumah sakit untuk menemui Anne, menanyakan keberadaan Astrid. Bagaimana? Tanya Samira yang sudah berada di rumah sakit. Entahlah, sampai sekarang Astrid masih belum menjawab panggilan telepon dariku. Apa kondisi Papa Astrid cukup serius ya? Karena yang Anne tahu, Astrid pulang untuk menemui papahnya yang sedang sakit. Zira, apa dia mengetahui kalau Astrid pulang ke rumahnya? Aku tidak memberitahukan Zira, karena saat ini dia juga sedang memiliki masalah. Terus sekarang kita harus bagaimana? Menunggu kabar dari Astrid saja, atau kita pergi menemui ke rumahnya? Emang kamu tahu di mana rumahnya? Tanyanya. Dan Samira menggelengkan kepalanya. Ya sudahlah, kita harus nunggu kabarnya saja. Mungkin nanti dia akan menghubungi kita. Ujar Anne. Ya sudah, sahut Samira. Samira, kamu sedang tidak ada masalah kan? Tanya Anne tiba-tiba. Samira memicingkan matanya kebingungan. Pertanyaanku barusan abaikan saja, katanya yang tidak jadi. Tadinya Anne ingin bertanya tentang kejadian di parkiran mall kemarin. Sebenarnya kemarin Anne tetap jadi pergi ke mall seorang diri, membelikan hadiah untuk calon suaminya. Dan tidak sengaja ia melihat Samira yang sedang bertengkar dengan Rahis. Kemudian, setelah menemui Nadia, Zira berpamitan kepada Afkar. Karena ia harus kembali melihat pasiennya. Ya sudah kalau begitu aku pergi dulu. Wassalamualaikum, pamit Nazira sebelum masuk lift. Waalaikumsalam, dan dengan dibarengi itu, pintu lift terbuka. Tatapan Zira langsung tertuju kepada Zafiar yang sudah ada di dalam lift. Assalamualaikum, Mas, salamnya sambil menyalami tangan Zafiar. Bukankah pria itu adalah calon suamimu dulu? Tanyanya kepada Zira. Mantan calon suami. Perjelas Zira supaya Zafiar tidak salah paham. Iya, mantan calon suamimu, ralatnya kemudian. Apa yang dia lakukan di sini? Adiknya sedang dirawat,
jadi Mas Afkar menemaninya. Oh, Mas Afkar, sepertinya Xavier tidak menyukai jika Nazira berdekatan dengan Afkar. Iya, Mas Afkar, apa Mas kenal dengannya? Tanya Nazira kemudian. Tidak, jawabnya singkat. Ting, pintu lift terbuka, dan mereka berdua keluar dari sana. Mas mau pergi kemana? Tanya Nazira. Ada pekerjaan di luar. Lalu pergi begitu saja. Nazira tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Anne, dan ia langsung bergegas menemui di kantin. Karena ini malam hari, jadi kantin terlihat sangat sepi. Hanya ada beberapa orang yang ada di sana. Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Nazira. Karena tidak biasanya Anne memanggilnya mendadak seperti ini. Nazira, aku mendapatkan berita dari Papa. Kalau kamu melakukan tindakan operasi kepada pasien, dan kamu yang membayarnya. Bla bla bla. Anne menjelaskan apa yang ia dengar dari Papa kemarin. Karena sahabat dengan Nazira, jadi papahnya berbicara kepada Anne. Zira, bukannya aku tidak mendukungmu. Hanya saja tindakanmu itu terlalu baik. Oke, kemarin kamu bisa membantu orang untuk melakukan tindakan operasi. Tapi bagaimana jika hal seperti itu keterusan terjadi kepadamu? Ujarnya lagi. Anne hanya tidak ingin jika nantinya Nazira dikeluarkan dari rumah sakit, karena melanggar peraturan rumah sakit yang tidak akan segan-segan untuk mengeluarkannya. Zira, kamu tahu sendiri bagaimana sikap papaku. Dia akan sangat marah kepadamu dan kamu mungkin akan dikeluarkan. Maaf Anne, jika selama ini tindakanku membuatmu kesulitan, ucapnya yang menjadi tidak nyaman. Setelah perbincangan Nazira dengan Anne, entah kebetulan atau tidak, Nazira berpapasan dengan Afkar yang sedang ada di taman rumah sakit. Nazira yang berniat untuk mencari udara segar, ia malah bertemu dengannya tiba-tiba. Mereka berdua duduk di kursi yang ada di sana, dan di sekitar sana juga banyak orang. Jadi tidak akan timbul fitnah untuk keduanya. Oh iya, bagaimana operasi Nadia? Tanya Zira yang mengetahui kalau Nadia sudah melakukan operasi. Dan dokter yang melakukan operasi adalah Dokter Dito. Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Tinggal menunggu beberapa pengobatan lagi, lanjutnya. Alhamdulillah, aku merasa lega mendengarnya. Aku kenal dekat dengan Dokter Dito. Jika ada sesuatu kamu bisa menghubungiku dan aku akan berbicara dengannya, katanya yang memiliki niat baik. Apa boleh aku menghubungimu untuk bertanya tentang pengobatan Nadia? Tanyanya kemudian. Tentu saja, insya Allah aku akan membantu pengobatannya. Dan Afkar merasa senang, karena Nazira mau membantu pengobatan adiknya. Bagaimana jika kamu saja yang merawat Nadia? Tawarannya kepada Zira. Aku sih bisa saja, tapi harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan Dokter Dito. Baiklah, aku akan berbicara, supaya dokternya bisa digantikan olehmu. Dan Nazira sendiri pun tidak merasa keberatan. Dokter Dito adalah dokter pria, dan sepertinya Nadia sedikit tidak nyaman jika harus bersentuhan dengan lawan jenisnya. Dan jika dokternya Nazira, mungkin akan lebih baik. Di saat mereka asik berbicara, di tempat yang tidak jauh dari sana, terlihat ada Xavier yang memperhatikannya. Tatapan tajamnya langsung tertuju kepada Afkar. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.